memberikan mandat kepada Pak Anies sebagai calon presiden, memberi keleluasan pada beliau baik memilih pasangannya maupun nanti memilih atau memperoleh dukungan dari partai lain. Tapi juga ada klausul di mana disebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon pasangan. Keenam, walaupun menurut sejumlah lembaga survei, Pak Anies Baswedan selalu di urutan ketiga, ini sama sekali bukan indikator mutlak. Sebagai relawan dan simpatisan Pak Anies, kita semua tidak perlu panik dan pusing tujuh keliling. Harapan menang masih terbuka lebar. Nah, logika yang paling bisa diterima untuk saat ini adalah menghitung peluang menang capres berdasarkan jumlah partai dan jumlah suara nasional partai atau gabungan partai yang mendukung masing-masing capres. Nah, dengan begitu, hitungan kita adalah sebagai berikut. 1. Pak Prabowo Subianto diusung Gerindra. Suara nasionalnya 17.596.839 pemilih. Selanjutnya Pak Ganjar Pranowo diusung PDIP dan P3. PDIP suara nasionalnya adalah 27.503.961 dan P3 6.323.147 suara. Total dua partai ini adalah 33.827.108 suara. Selanjutnya yang kita cintai dan sayangi, Pak Anies Baswedan diusung tiga partai, Nasdem, PKS, dan Demokrat. Nasdem suara nasionalnya adalah 12.661.792. Bagaimana dengan Demokrat? Demokrat 10.376.057 suara dan PKS 11.493.663. Total ketiga partai koalisi ini adalah 34.531.512 suara. Maka kedudukan sementara adalah unggul nomor 1 Pak Anies Baswedan dengan 34 juta suara, nomor 2 Pak Ganjar Pranowo 33 juta suara, dan ketiga Pak Prabowo dengan 17 juta suara. Pemirsa, posisi capres ini akan berubah oleh tiga hal. 1. Jumlah partai dalam koalisi dan jumlah total suara nasional. 2. Sosok cawapres yang dipilih masing-masing capres nantinya. Dan ketiga, materi kampanye dan juga gaya kampanye masing-masing paslon capres dan cawapres, yaitu saat bertemu langsung di daerah-daerah dengan rakyat dan juga terutama dalam acara debat Pilpres yang akan diselenggarakan oleh KPU, disiarkan langsung mungkin oleh sejumlah stasiun TV nasional dan juga berbagai media internet. Kesimpulannya, 1. Pak Anies dan para petinggi tiga partai koalisi perubahan untuk persatuan memang seharusnya mengajak setidaknya satu partai lagi untuk bergabung, dan kemungkinan ini sudah disampaikan oleh Pak Anies pada pertengahan Maret lalu. Partai yang tersedia adalah Golkar, PAN, dan PKB. Terkait hal ini, Anda tentu sudah tahu Ibu Mega menyatakan bahwa PDIP bukan partai sombong dan siap membuka diri untuk berkoalisi dengan partai-partai lain. Menurut saya pribadi, Partai Golkar adalah yang paling seksi,
yaitu dengan 17.229.789 suara pada Pileg 2019 lalu. Golkar adalah partai yang sangat pragmatis dan sebenarnya kurang matching dengan PDIP mengingat faktor Orde Baru di masa lalu. Pak Surya Paloh, Ketum Nasdem, dulunya adalah Golkar. Dan Pak Airlangga, Ketum Golkar sekarang, pernah menyambangi Mas Ahaye di Cikeas. Komunikasi ada dan baik, tinggal menyusun butir-butir kesepakatan alias siapa dapat apa. Nah, disinilah Mas Ahaye dan Demokrat bisa memainkan peran lebih agar Golkar dan PAN mau merapat. Selanjutnya, Nasdem tidak punya sosok jagoan, tapi sangat berorientasi pada kemenangan. Dan memang itulah tujuan utama, kemenangan. Sehingga pemilihan Mas Ahaye sebagai cawapres Pak Anies tidak akan menimbulkan friksi atau keretakan di internal koalisi. Dengan catatan ya, 3 partai koalisi harus berlapang-lapang, memberi tempat dan ruang bagi partai-partai yang diajak bergabung, yaitu Golkar dan PAN. Kemudian materi dan gaya kampanye Pak Anies dengan tagline perubahan untuk persatuan sudah tepat ya. Beliau terbukti disambut masyarakat dengan antusias selama melakukan safari kebangsaan ke banyak daerah sejak Oktober 2022 lalu. Beliau konsisten ya menyampaikan ide, gagasan dan rekam jejak yang dibingkai oleh niat sungguh-sungguh ya menghadirkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Ini sudah sangat bagus dan efektif. Nah, yang perlu diperhatikan menurut pendapat saya pribadi, sebaiknya kritik frontal pada program kerja Pak Jokowi, baik yang sudah selesai, sudah dimulai, dan sedang dikerjakan, tolong dikurangi. Ya, dikurangi saja, atau bahkan dihentikan. Saya menduga Pak Prabowo secara sadar menghindari kampanye gaya sindir-menyindir, ya, mengkritik antar capres, dan terutama pada kinerja pemerintahan Pak Jokowi. Ya, dengan harapan pemilih Pak Jokowi nantinya akan berlabuh pada beliau dalam jumlah yang signifikan. Pak Anies juga seharusnya melakukan strategi cantik manis ya untuk ikut menggarap 85,6 juta pemilih Pak Jokowi. Walaupun ya cuma hasil survei 2 lembaga yaitu LSI dan Indikator pada April lalu, tingkat kepuasan atau approval rate rakyat Indonesia pada pemerintahan Pak Jokowi ternyata sangat tinggi, yaitu antara 70 sampai 80%. Dan Pak Jokowi ya bukanlah lawan tanding langsung Pak Anies di Pilpres 2024 nanti. Tapi siapa? Ya Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Orang-orang pinter sudah mengingatkan, politics is all about pragmatism. It's all about what you can get instead of idealism. Dengarkan, perubahan bukan berarti berlawanan, harus berbeda, harus kontras. Ya, tidak harus begitu. Bisa juga berarti perubahan untuk meneruskan yang ada sekarang, merubah yang baik ke arah yang lebih baik demi persatuan bangsa. Nah, kami relawan ajudan bukan hanya bisa mengingatkan atau mengkritik, tetapi juga punya saran-saran tentang materi dan gaya kampanye yang lebih pas untuk Pak Anies dan tim ses beliau agar mendapat porsi besar suara pemilih Pak Jokowi nantinya. Nah, insya Allah akan dibahas tuntas pada video berikutnya. Nah, pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf atas kata dan data yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.